Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Nawahab dengan NPM 0227221153. Dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Suito, SE, MSI, AKCS, RS, DSRA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang normatif accounting teori atau teori akuntansi. Langsung saja saya ke pembahasannya. Teori akuntansi normatif adalah pendekatan yang meningkatkan pada norma, prinsip, dan standar yang seharusnya diikuti dalam praktik akuntansi, berbeda dengan teori akuntansi positif yang lebih fokus pada deskripsi dan analisis praktik yang ada. Teori normatif berusaha untuk memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan. Berikutnya konsep utama dalam teori akuntansi normatif. Yang pertama, prinsip akuntansi. Nah, prinsip akuntansi ini membahas tentang teori ini berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diakui secara umum seperti prinsip kesetiaan atau faithful representation atau referensi dan konsistensi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada penggunaannya. Dan yang kedua yaitu standar akuntansi. Nah, pada standar akuntansi ini, teori akuntansi normatif juga mencangkup pengembangan standar akuntansi yang harus diikuti oleh semua entitas di Indonesia. Beberapa standar yang diadopsi adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Standar ini direncanakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan cara yang konsistensi dan transparan. Yang ketiga yaitu etika dalam akuntansi. Nah, teori normatif menekankan pentingnya etika dalam praktik akuntansi. Akuntan dapat diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan profesionalisme, serta menghindari konflik kepentingan. Etika menjadi landasan penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu tujuan pelaporan keuangan. Nah, dalam konteks normatif, tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Ini mencangkup tentang informasi, posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang semuanya harus disajikan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti. Yang berikutnya yaitu pendekatan dalam teori akuntansi normatif. Nah, pendekatan akuntansi normatif mengadopsi beberapa pendekatan, antara lain yang pertama yaitu pendekatan deduktif. Nah, dalam pendekatan ini, teori dan prinsip umum dikembangkan berdasarkan logika, analisis, kemudian diterapkan dalam praktik akuntansi. Misalnya, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat diturunkan dari teori ekonomi yang lebih luas. Yang kedua yaitu pendekatan preskriptif, yaitu teori ini memberikan rekomendasi tentang bagaimana akuntansi harus dilakukan. Ini termasuk pedoman tentang pengukuran, pengakuan, dan penyajian informasi keuangan. Pendekatan ini berusaha untuk menetapkan standar yang dapat diakui oleh semua praktik akuntansi. Dan berikutnya, kritik terhadap teori akuntansi normatif. Nah, meskipun teori akuntansi normatif memiliki banyak manfaat, ada beberapa kritik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu keterbatasan dalam praktik. Nah, keterbatasan dalam praktik memiliki beberapa kritik argumen bahwa teori ini kadang-kadang terlalu idealis dan tidak selalu mencerminkan praktik akuntansi yang sebenarnya. Ada situasi di mana prinsip-prinsip normatif sulit diterapkan secara praktis. Nah, yang kedua yaitu perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks seringkali melakukan penyesuaian yang cepat dalam praktik akuntansi. Teori normatif mungkin tidak selalu dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Yang ketiga, subjektivitas dalam pengukuran. Nah, dalam beberapa aspek akuntansi seperti penilaian aset dan kewajiban mengandung elemen subjektif yang bisa mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Hal ini bisa bertentangan dengan prinsip normatif yang mengedepankan objektivitas. Dan berikutnya yaitu tujuan teori akuntansi normatif. Nah, yang pertama,
menyajikan pedoman. Nah, teori ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur dan praktik yang harus diikuti oleh akuntan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas informasi. Dengan menetapkan standar, teori ini berupa meningkatkan kualitas dan akurasi informasi keuangan yang disajikan. Dan yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan. Nah, informasi yang transparan dan dapat diandalkan membuat pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Berikutnya yaitu aspek dalam akuntansi. Nah, teori akuntansi normatif juga menekankan pentingnya etika dalam praktik akuntansi. Akuntan diharapkan untuk yang pertama bertindak dengan integritas. Nah, bertindak dengan integritas ini yaitu menjaga kejujuran dalam pelaporan keuangan. Dan yang kedua, menghindari konflik kepentingan. Maksud dari menghindari konflik kepentingan ini yaitu memastikan bahwa kepentingan pribadi tidak mempengaruhi keputusan akuntansi. Dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada pemangku kepentingan. Berikutnya yaitu kritik terhadap teori normatif. Nah, meskipun teori ini memiliki banyak manfaat, ada beberapa kritik antara lain. Yang pertama yaitu keterbatasan praktis. Beberapa prinsip yang mungkin sulit untuk dalam situasi nyata karena kompleksitas bisnis. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan. Lingkungan bisnis yang terus berubah memerlukan fleksibilitas dalam penerapan teori ini. Dan yang ketiga yaitu subjektivitas pengukuran. Beberapa elemen pelaporan keuangan seperti penilaian aset mengandung unsur subjektivitas yang dapat mempengaruhi objektivitas. Berikut adalah contoh dari teori akuntansi normatif. Yang pertama yaitu current cost accounting atau akuntansi biaya kini. Nah, teori ini merekomendasikan bahwa laporan keuangan seharusnya menggunakan nilai kini atau current cost daripada biaya historis atau historical cost. Nah, alasannya karena normatifnya adalah karena informasi nilai kini dianggap lebih relevan bagi penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dibandingkan dengan biaya historis yang mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Dan yang kedua yaitu exit price accounting atau teori ini menyarankan agar aset laporan berdasarkan harga keluarnya atau exit price, yaitu nilai yang akan diperoleh jika aset tersebut dijual di pasar saat ini. Nah, pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa harga keluar lebih mencerminkan kemampuan perusahaan untuk likuidasinya aset, sehingga lebih relevan untuk tujuan tertentu seperti analisis solvabilitas. Dan yang ketiga yaitu teori konservatisme. Teori ini menyarankan agar akuntansi lebih berhati-hati dalam mencatat pendapatan dan aset, atau cenderung menilai lebih rendah tetapi lebih cepat mencatat kewajiban dan beban. Alasannya karena normatifnya adalah untuk melindungi penggunaan laporan keuangan dari risiko optimisme yang berlebihan sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih berhati-hati. Nah, kesimpulan dari teori akuntansi normatif yaitu memainkan peran penting dalam membentuk praktik akuntansi yang lebih etis, lebih baik dan etis. Dengan menetapkan prinsip dan standar yang jelas, teori ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna. Namun, penting untuk diingat bahwa teori ini harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam praktik bisnis dan lingkungan ekonomi yang luas. Baik, itu saja pembahasan tentang accounting normatif teori atau teori akuntansi normatif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.